sebentar-sebentar minta kirim, sebentar-sebentar butuh apa, nggak jelas banget. Bob, ngapain kelihatan mencureng, marah-marah melulu? Ini Gus, Puasa-puasa kok marah melulu? ya gimana Gus, orang rumah dikit-dikit minta kirim, genteng rusak apa, dikira gaji saya seberapa gitu, buat diri sendiri aja nggak cukup, apalagi ngasih orang lain. Maksudnya nyindir saya kamu? Enggak juga sih Gus, boleh kalau mau naikin gajinya. Cuma itu orang rumah keperluannya mendadak terus Gus. Yang penting gini, tujuan kita ini selain untuk diri kita, jangan egois untuk orang lain. Jadi seberapapun kita bantu orang lain. Doa-doa kita aja selalu kita embel-embeli ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu aja harus bermanfaat, apalagi gajimu sekecil apapun dibagi. Tapi semaksimal mungkin ya. Tapi nggak usah marah. Yang penting sudah bermanfaat. Gitu. Siap Gus. Udah jangan marah melulu Bob, itu ada tamu. Siap. Ibu Nyai Badriah dari Pesantren Mahasina. Nah, coba kamu cek apa sudah hadir beliau. Saya panggil dulu Gus ya. Terima kasih Gus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Monggo. Silakan Bu Nyai. Monggo. Aduh, senang sekali Bu Nyai Badriah bisa bergabung dalam acara saya bersama Bobby. Silakan duduk sini Bob. Siap Gus. Sebelum kita lanjut Bu Nyai, saya akan sapa dulu para pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali para pemirsa Metro TV, kita bertemu dalam acara Asmaul Husna, insya Allah berkah bersama saya dan Bobby. Tamu spesial hari ini adalah Ibu Nyai Badriah Fayumi, pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Mahasina Bekasi. Ada salah satu asma Allah, yaitu An-Nafi. An-Nafi itu kalau nggak salah maknanya yang memberi manfaat. Nah, An-Nafi ini menjadi satu kesadaran kita bahwa kita juga sebagai makhluk Allah agar berusaha berakhlak An-Nafi. Menjadikan praktek hidup kita itu bermanfaat. Tapi sebelum sejauh kita lebih dalam, sebetulnya bagaimana makna An-Nafi itu punya? Iya. An-Nafi itu dari masdar an-naf'u ya. An-naf'u itu sesuatu yang berguna, tapi dalam konteks agama berguna itu ya dalam koridor kebaikan dan perbaikan. Kan ada juga berguna tapi bergunanya untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi an-nafi itu kebergunaan, kebermanfaatan untuk hal-hal yang baik dan untuk kebaikan dan perbaikan, tentu saja harus berdasarkan ilmu dan harus dijiwai oleh iman agar kita nyambung dengan Allah yang Maha An-Nafi. Kebaikan dan perbaikan. Kebaikan dan perbaikan. Artinya manfaat memberikan sesuatu, tapi juga manfaat untuk merubah dari yang buruk ke baik. Kebaikan itu sifat Allah yang hendaknya kita tauladani. Dari makna itu, kebaikan Allah itu dalam hal apa untuk kita semua ini? Allah itu memberikan segala sesuatu kepada kita yang bisa kita kelola sedemikian rupa untuk menjadi bermanfaat, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat luas maupun bagi alam semesta. Allah dalam banyak ayatnya kan menyampaikan bahwa bumi, langit, dan seisinya dihamparkan untuk manusia supaya bisa mengambil manfaat. Nah, mengambil manfaat saja Allah berikan. Gitu. Tentu saja kita sebagai makhluk yang diberikan banyak anugerah. Kita itu kalau anugerah kita kalau kita hitung tidak akan mungkin kita hitung. Tapi kita ambil yang simpel-simpel aja deh. Dari hidup. Kita dikasih hidup. Kalau sudah tidak hidup, kita sudah tidak bisa bermanfaat lagi sebagaimana kita hidup. Ya ada kemanfaatan-kemanfaatan setelah kita mati itu tetap ada. Tapi kita diberi hidup, kita diberi waktu,
kita diberi ilmu, kita diberi harta, kita diberi keluarga, kita diberi kekayaan, kita diberi jabatan, kita diberi kesempatan, kita diberi jaringan, kita dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah anugerah Allah yang semestinya dengan menitis dari sifat an-nafi'nya Allah itu bisa kita kelola untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain dan untuk semesta. Jangan pernah kita lupakan semesta di mana kita berada. Karena manusia ketika hanya berpikir untuk kemanfaatan dirinya, kemanfaatan sesama manusia, lupa dengan alam, nanti juga alam akan marah dan dia tidak akan mau memberi manfaat lagi kepada kita. Nah, jadi memang hidup itu harus saling memberikan kemanfaatan dan wajib bermanfaat. Ya, jadi sejak Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia dengan kesempurnaan fisik, spirit, jiwa, roh, itu sebenarnya sudah memberikan kemanfaatan. Nah, di antara pemberian itu ada manfaat-manfaat yang mestinya kita harus pelajari. Bumi memberi manfaat kepada kita, kita memberi manfaat kepada bumi, kita melestarikan bumi. Jadi begitu banyak kemanfaatan yang Allah berikan kepada kita dan kita harus juga memiliki peran dan manfaat untuk apa yang Allah berikan kepada kita. Kita perlu break sejenak, Bunyai, sebelum kita lanjutkan, maka kita akan beri kesempatan kepada teman-teman untuk merenung apakah kita sudah bermanfaat buat sesama kita. Tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, masih bersama saya dan Bobby dalam acara Asmaul Husna, insya Allah berkah, dan kali ini istimewa bersama Bunyai Badriah Fayumi. Bunyai, bahwa manusia itu harus bermanfaat untuk orang lain. Tapi aslinya manusia itu kan egois. Nah, sifat ego ini natural atau alami, atau bagaimana caranya membuat ego kita bisa lebih rendah atau hilang sehingga kita lebih bermanfaat, dan bagaimana tipsnya itu supaya kita bisa bermanfaat, punya? Iya, sifat ego manusia itu pastinya ada. Akan tetapi dengan keimanan, dengan ilmu, dengan perenungan, hal-hal yang sifatnya egois dan egosentris itu bisa kita singkirkan untuk menuju kepada sesuatu yang lebih sejati. Menjadi manusia bermanfaat itu kan menuju kesejatian. Manusia egois itu kan ya manusia tingkat rendah sebetulnya. Nah, manusia mesti bertransformasi untuk menaikkan kualitas dirinya, ya? Untuk naik kelas. Orang yang egois itu kelasnya paling rendah. Rendah, ya? Karena egois itu kayak binatang lah. Binatang itu egois. Kalau manusia punya egoisme karena manusia ada sisi kebinatangannya. Tetapi karena kita belajar Asmaul Husna, harus meningkat dong untuk memaksimalkan sisi robbaninya. Nah, di antara sisi robbani ya an-nafi itu. Sia-sialah kita itu jadi manusia kalau tidak punya manfaat untuk orang lain, untuk sesama. Saya pikir itu penting untuk menjadi kesadaran kita bersama. Dan sebetulnya menjadi manusia yang bermanfaat itu ya sangat bermanfaat untuk orang itu sendiri, gitu. Menjadi manusia bermanfaat itu sangat bermanfaat pada orang itu diri sendiri. Ya, saya jadi ingat Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu doktrin yang paling saya ingat adalah jangan pernah berpikir untuk dirimu sendiri, berpikirlah untuk kepentingan orang banyak. Soal kepentinganmu pasti numpang deh. Pasti numpang. Nah, pasti dapat. Gitu, Bob. Siap. Jadi kamu itu jangan khawatir kalau kita ini sama. Profesi apapun sama, dapat gaji besar atau kecil sama. Sebetulnya ukuran kelasnya adalah kecil tapi bermanfaat untuk orang lain, itu kelasnya lebih tinggi daripada gajinya besar tapi untuk dirinya sendiri. Saya jadi senang sekali.
pada dasarnya manusia itu kelasnya bukan gaji, bukan kamu pembantu, aku juragan, bukan. Kelas yang sesungguhnya itu tadi ya punya ya, kehewanan sampai ketuhanan. Iya. Jadi kalau masih kehewanannya, egonya tinggi, hayawaniyah gitu ya, sifat kehewanannya tinggi, itu berarti kelas playgroup lah kira-kira gitu. Nah kalau yang sudah betul-betul nggak mikirin dirinya sendiri, mikirin anak itu mendekat kepada ketuhanan, sifat-sifat an-nafi gitu, mendekati itu gimana? Boleh nggak kita membayangkan aku harus mendekat kepada Allah dalam konteks aku bisa seperti Allah gitu, boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita memang perlu untuk berakhlak sebagaimana akhlak-akhlak Allah yang memang layak untuk ditiru manusia. Kan ada perbuatan Allah, sifat-sifat Allah yang bisa untuk kita tiru. Begitu, meskipun kita nirunya tidak mungkin sama seperti Allah. Tetapi dengan pemikiran dan perenungan, sebetulnya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dengan hati yang bahagia. Bermanfaatnya sekaligus bahagia. Kita berpikir misalnya, yang pertama kita melihat sesuatu secara objektif. Di sekitar kita itu banyak sekali manusia yang perlu dibantu, tidak lebih beruntung daripada kita. Padahal sebetulnya setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dengan memiliki hak. Kalau dalam wacana hak asasi, berhak untuk hidup layak, berhak untuk hidup sehat, berhak untuk pintar, berhak untuk sejahtera, berhak untuk mendapatkan rasa aman, berhak untuk terlindungi agama, jiwa, harta, dan lain sebagainya. Tetapi kan prakteknya banyak manusia yang tidak atau belum mendapatkan hal ini, dan ketika kita bisa untuk melakukan itu dengan apapun yang kita punya, maka itu berarti kita bermanfaat secara objektif, kita bisa membantu keadaan dan persoalan. Nah, wah, itu objektif. Menarik sekali. Secara subjektif. Secara subjektif sebetulnya, dan itu kalau objektif itu tadi hadisnya jelas ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan tadi cara kalau kita mau menyatu dengan Allah, ya tolonglah manusia-manusia membutuhkan. Jadilah manusia yang bermanfaat dengan membantu siapapun yang memerlukan dari apa yang bisa kita berikan. Nah itu tadi, Allah akan memberi pertolongan kalau kita menolong hamba Allah. Iya. Gitu Bob. Ya, Aku nolong kamu supaya aku ditolong Allah. Siap. Jadi aku sebetulnya gunamu itu supaya aku ditolong Allah. Itu kira-kira. Kamu ada tanya? Ada Gus, ini mengganjal dari tadi Ibu Nyai. Dimana kan tadi disebutkan bahwa manusia itu punya ego yang tinggi karena dia adalah bagian dari hewan, hayawanun natik gitu. Nah kalau misalkan kita membantu seseorang Ibu dan Gus, tapi kita masih berharap sebuah imbalan gitu. Nah itu bagaimana? Apakah itu merupakan sebuah kesalahan atau bagaimana? Ya itu Bob, itu namanya ada ingin membantu secara ikhlas, ada ingin membantu secara riya. Nah, riya itu kan kata Nabi, yang paling aku takutkan pada umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, kira-kira itu riya. Coba apa punya jawaban untuk Bobi? Ada dua hal yang berbeda ya, dari tadi yang Mas Bobi dengan yang Gus Imin. Yang disampaikan oleh Mas Bobi ini sebetulnya itu kan akadnya akad kerja. Kalau akad kerja, ya hak dalilnya adalah mu'tul ajir qabla ay yajifa araquhu. Berikan gaji kepada orang yang bekerja sebelum kering. Ya, itu soal kontrak ya berarti. Jadi kita menolong dalam konteks dia bekerja, dan orang yang bekerja juga berhak mendapatkan upah karena dia sedang mencari rezeki yang halal. Nah, kalau mau nambah tip itu namanya al-ihsan. Satu tingkat lebih daripada adil. Tapi kita tambahin karena kita kasihan, kita ingin memberikan kebahagiaan kita, itu namanya kita ihsan. Adil dan ihsan. Naik kelas. Naik kelas lagi menjadi ihsan. Kalau tipnya semakin banyak, ihsan gitu, kira-kira gitu. Tapi menarik punya. Tadi itu belum juga. Iya, coba yang soal riya tadi bagaimana? Keikhlasan dan riya. Jadi kadang-kadang itu ada beda tipis ya antara riya dengan uswatun hasanah dengan syiar. Nah, itu yang membedakan tuh di mana? Di niatnya. Sebelum itu dilanjut, kita beri kesempatan untuk yang satu ini. Pemirsa, kembali bersama saya dan Bobi dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah.
Bu Nyai, tadi soal riya, ikhlas, bermanfaat, itu bagaimana? Ya. 3 hal ini. Iya, jadi manfaat itu perbuatannya. Riya dan ikhlas itu sikap hati dan batinnya, sikap spiritualnya. Riya dan ikhlas ini lawan kata. Ya, riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Sekalipun kelihatannya ibadah, tetapi kalau tujuannya karena manusia, berarti dia turun derajat. Ibadahnya mungkin bisa diterima karena memenuhi syarat rukun, tetapi belum tentu berpahala karena dia nggak nyambung sampai ke Bahkan Allah. cenderung dianggap syirik kecil itu ya. Syirik Riya kecil, namanya. riya. Tapi kalau ikhlas itu kan kita berbuat yang benar dan baik, kembali lagi. Benar dan baik. Maka nggak ada ceritanya orang korupsi ikhlas itu. Karena korupsinya sendiri itu sudah perbuatan yang tidak masuk dalam kualifikasi ikhlas. Satu, perbuatannya baik, dan kemudian baiknya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kembali kepada niat. Allah sendiri kalau kita misalnya bersedekah, itu punya pilihan kok, intubdus shadaqat fani immahi. Kalau kamu bersedekah, kemudian sedekah itu terlihat, itu bagus kok. Tapi wa intuhuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau mau dikasih kepada orang miskin dan diam-diam, itu lebih baik mungkin supaya tidak mempermalukan, tidak menyakiti hatinya. Artinya perbuatan yang tampak itu tidak selalu riya. Perbuatan yang disimpan-simpan juga tidak selalu ikhlas. Karena itu kembali kepada niat. Contohnya misalnya, kita misalnya nggak mau nulis nama kita waktu kita kondangan, amplopnya kosong, itu bukan ikhlas itu. Kita menulis nama kita, nama kondangan, sudah terserah. Walaupun saya ngasih sedikit, mau banyak, memang saya bisanya sebegini, lillahi ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun ada namanya, tapi lillahi ta'ala itu ikhlas. Jadi riya dan ikhlas itu kembalinya kepada innamal a'malu binniyat. Dan yang tahu adalah kita dengan Allah. Tetapi insya Allah niat kita itu akan ngefek kepada orang yang kita perbuati baik ya, kita berbuat baik kepadanya. Gitu. Kalau niat politisi gimana Bu Nyai? Politisi itu niat berbuat baik tapi supaya diketahui orang agar ya kalau kamuflasenya sih ya memberi teladan lah gitu, itu termasuk riya apa enggak itu? Kembali ke niatnya lagi. Tergantung hatinya lagi. Jadi kalau politisi misalnya memang memberikan itu ikhlas, ya sudah, ini bagian dari silaturahim. Ini bagian dari kita mendekatkan kepada konstituen. Terpilih, dia akan menjadi semakin ingat, nggak terpilih, nggak ngambil balik lagi. Nah, dan ketika nggak terpilih, nggak terus kemudian mengungkit-ungkit lagi, atau terus kemudian nggak ngomongin pada orang yang ada tuh caleg yang minta-minta lagi, yang kalau nggak terpilih itu ada juga. Iya itu, jadi ukuran keikhlasan itu memang yang tahu sebenarnya hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke hati dan niatnya. Kembali kepada hati yang dan tahu niat. dirinya dan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang sholat sekalipun belum tentu loh itu ikhlas. Bisa jadi sholat karena di depan mertua, calon mertua. Wah, maka sholatnya sekhusuk-khusuknya. Dapat sih sholatnya gugur. Syarat rukunnya kan sudah terpenuhi, tapi pahalanya kan belum tentu. Jadi ikhlas itu terkait dengan diterimanya suatu amal di sisi Allah, bukan terkait dengan sah dan tidaknya amal. Sah tidaknya amal itu urusan fikih. Ikhlas itu urusan tasawuf. Wow. Gimana kamu nanya? Ada, saya bertanya. Sekali lagi aja. Kalau kita ingin bermanfaat tapi melebihi batas kita, kan Allah bilang bahwa berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita memaksakan diri kita, Bu Nyai. Misalkan orang rumah pengen minta dikirim apa, kita tidak punya uang, akhirnya kita ngutang dulu ke pinjol gitu. Memaksakan diri. Memaksakan diri itu bagaimana hukumnya, Bu Nyai? Apakah baik tetap atau bagaimana, meskipun ya al umuru bimaqasidiha gitu? Iya, tapi ada ayat lain, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Tapi meskipun begitu, kamu tetap harus berbuat baik loh. Iya. Jangan masuk ke kebiasaan, tetapi jangan sampai kita kemudian gara-gara itu kita tidak mau berbuat baik sama sekali. Kan kita bisa, mungkin kita tidak bisa menolong dengan kemampuan kita sendiri, tapi kita bisa mencarikan jalan. Nah, jadi cara menolong itu tidak harus semuanya membebani diri sendiri. Luar biasa. Terima kasih Bu Nyai. Jadi an-nafi itu Allah menjadi kekuatan besar yang memberi manfaat dengan berbagai kebesaran bumi dan seisinya, manusia dan kelebihan dan kekurangannya. Di sisi yang lain,
kita sebagai manusia, hamba Allah harus berjuang keras naik kelas menuju Allah, menuju an-nafi. Dan ternyata kalau saya pikir-pikir, kalau seluruh warga bangsa ini berduyun-duyun menuju an-nafi, hatinya, prakteknya, akhlaknya pingin menjadi an-nafi, saya yakin kok masalah bangsa ini gampang diatasi. Betul, Karena Gus. berbagi itu adalah bagian dari an-nafi. Apalagi begini, kemiskinan kita itu masih 3 juta itu ekstrim. Miskin banget 3 juta lebih. Nah, kemiskinan pada umumnya masih 24 juta, besar sekali. Nah, kalau kita semua menuju an-nafi, menuju Allah, saya kira bukan hanya negara mungkin menyelesaikan kemiskinan ekstrim bisa dalam waktu dekat. Tapi 24 juta ini kalau kita semua warga bangsa ini an-nafi, An-nafi, betul. zakat semua, kemudian sodako dikonsolidir. Nah, ini kita lagi berusaha agar menjadi sinergi antara ghiroh keumatan menuju berbagi sama apa yang diberikan oleh negara, sehingga dalam waktu cepat kemiskinan bisa kita atasi. Insya Allah kalau Amin, kita menuju Allah, menuju an-nafi, maka kita saling memberi manfaat, dan itu artinya kita bisa mengatasi sebagian besar masalah yang dihadapi bangsa kita. An-nafi, mari kita menuju kepada bermanfaat buat sesama, buat seluruh warga bangsa, buat sesama muslimin dan muslimat. Saya undur diri, saya Muhaimin Iskandar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Berkah ilmunya, manfaat. Kamu salaman juga? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.